Oke, nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Pemirsa, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menuding TNI telah disusupi paham komunis. Gatot menyebut sampai saat ini paham komunis dan PKI masih ada meski selalu dibantah berbagai pihak. Katanya tanda-tanda, berarti sudah kelihatan tanda-tandanya. Siapanya mari kita lihat. Itu. Kenapa kemudian kita selalu memiliki kekhawatiran berlebihan sebagai bangsa? Kurang apa lagi kita sebagai bangsa yang sudah bertahan sekian puluh tahun tidak mampu dihancurkan oleh siapapun? Kenapa kita masih takut pada orang-orang tua itu? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin. Cari, buka internet sekarang. PKI mulai mendapat angin setelah demokrasi terpimpin mulai diterapkan. Mereka juga menyingkirkan umat Islam dari pemerintahan. Dan pemerintah Jokowi nampaknya mengulanginya. Setiap orang yang mengangkat isu PKI, isu komunis, itu harus dipertanyakan. Ada agenda apa lagi yang mau diperhadapkan di kepentingan bangsa dan negara hari ini, Mbak Siti? Menghadapi komunis hari ini, sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan, tapi pengalaman di Indonesia merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa PKI dengan serta-merta akan mudah saja melakukan pemberontakan. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, 1. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Gatot dan kawan-kawan akan terus mengulang kisah yang sama, sehingga hantu neokomunisme akan melekat di sebagian kepala rakyat Indonesia yang kemudian akan bergerak untuk menyelamatkan Indonesia dengan mendapatkan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI ikut seleksi TNI. Terobosan ini bukan yang pertama kalinya. Jenderal Andika juga pernah membuat sejumlah terobosan lain. Sejak menjadi Kasat, Jenderal Andika telah membuat berbagai terobosan, dari soal penghapusan tes keperawanan bagi calon komando wanita Angkatan Darat atau KOWAT hingga merancang seragam TNI Angkatan Darat. Terbaru, Jenderal Andika memperbolehkan keturunan PKI menjadi calon prajurit TNI. Lebih lanjut, Andika meminta agar keturunan PKI dibolehkan ikut seleksi calon prajurit TNI. Dia menegaskan harus ada dasar hukum kuat apabila ingin melarang keturunan PKI bergabung dengan TNI. Keturunan PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit. Ini apa dasarnya melarang dia? Jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum, ucapnya. Zaman saya, tak ada lagi keturunan dari apa PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit. Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum, oke? Hilang nomor 4, kata dia. Adapun penghapusan poin nomor 4 itu berawal dari Andika yang bertanya soal dasar hukum dilarangnya anak keturunan anggota PKI untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Momen ini terjadi saat pemaparan mekanisme penerimaan prajurit TNI dari tes mental ideologi. Poin nomor 4, yang mau dinilai apa?
Kalau dia ada keturunan dari apa? Tanya Jenderal Andika kepada Direktur DBAIS TNI, Kolonel Ahmad Dwianto. Pelaku kejadian tahun 1965 sampai 1966. Izin, dasar hukumnya. TAP MPRS nomor 25, jawab Kolonel Dwianto. Jenderal Andika lalu meminta Kolonel Dwianto menyebut isi TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25: 1. Komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Jawab Kolonel Dwianto. Jenderal Andika kemudian menjelaskan soal TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Dia menjelaskan ada 2 poin utama yang diatur dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow atau organisasi sayap segala macam, katanya. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya. Ini adalah dasar hukum, ini legal ini, tambah dia. Jenderal Andika meminta jajarannya segera mengimplementasikan kebijakan baru ini. Dia menegaskan anak buahnya untuk segera merevisi peraturan sesuai dengan hasil rapat. Jadi yang saya suruh perbaiki ya perbaiki, tidak usah ada paparan lagi karena sangat sedikit. Tapi setelah diperbaiki, itu yang berlaku, kata Andika. Perlu diketahui, saat menjadi Kasat, Andika Perkasa pernah memperjuangkan kendaraan dinas untuk prajurit. Dia menyerahkan 547 kendaraan dinas kepada prajurit TNI Angkatan Darat sebanyak 309 unit, di antaranya adalah mobil dinas. Jenderal Andika juga menuai pujian saat penghapusan tes keperawanan bagi calon Komando Wanita Angkatan Darat atau KOWAT. Awalnya, wacana penghapusan tes keperawanan ini sudah diungkap sebelumnya oleh Jenderal Andika Perkasa. Pada awal Agustus 2021, Andika meminta pemeriksaan kesehatan yang tak relevan harus dihapus. Tujuan penyempurnaan materi seleksi ini tujuan lebih ke kesehatan, menghindari satu insiden yang menghilangkan nyawa. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan itu tak perlu lagi, terang Andika kepada wartawan pada Selasa 10 Agustus 2021 lalu. Saat menjadi Kasat, Jenderal Andika juga pernah merancang seragam TNI Angkatan Darat. Saat menjadi Kasat, dipegang oleh Jenderal Dudung Abdurrahman, seragam itu kemudian diperkenalkan ke publik. Seragam baru sebetulnya dulu diciptakan oleh Pak Andika Perkasa sewaktu di Kasat, kata Dudung di Mabes Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, pada Rabu 2 Maret 2022. Dudung menjelaskan, seragam baru TNI Angkatan Darat yang dibuat Andika Perkasa kemudian sedikit diubah saat dirinya menjadi Kasat. Kemudian ada evaluasi dari para asisten. Ada penambahan-penambahan warna sedikit, imbu Dudung. Saat menjadi Panglima TNI, Andika juga tak berhenti membuat terobosan. Andika Perkasa meminta tes renang dihapus dari seleksi penerimaan prajurit TNI. Alasannya, pasti ada calon prajurit yang sebelumnya belum pernah berenang. Itu tes renang tidak usah lagi. Karena renang kenapa? Jadi nomor 3 tidak usah karena kita nggak fair. Ada orang tempat tinggalnya jauh dan nggak pernah renang. Nanti nggak fair, sudahlah, kata Jenderal Andika. Andika juga menghapus tes akademik dari proses rekrutmen. Dia menyebut penilaian akademik calon prajurit bisa dilihat dari nilai ijazah SMA-nya. Menurut saya, tes akademik ini sudah tinggal ambil saja IPK terus transkrip. Karena bagi saya yang lebih penting yaitu tadi ijazahnya saja. Ijazah SMA itu nilai akademik, terangnya. Mereka nggak usah lagi tes akademik, itulah nilai akademik. Ijazahnya tadi kalau ada ujian nasional, ya sudah itu lebih akurat lagi, sambung Andika. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam.
menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini.